bagaimana caranya mengenali suara hati yang baik. Oke, suara hati. Suara hati itu seperti apa ya sebetulnya? Diam-diam terus ada suara-suara di hati. Sedang demo ini gitu kan. Suara hati itu gini. Suara hati itu biasanya justru paling kedengaran waktu kita memutuskan. Sebelum memutuskan apa-apa hati itu diam. Tapi begitu kita mau memutuskan sesuatu mulai itu loh. Nah, kita lihat dulu hati. Kalau orang baik hatinya baik. Atau kalau hatinya baik orangnya jadi baik. Yang mana? Orang yang hatinya baik jadi orang baik. Bukan terbalik. Kalau orang baik mesti hatinya baik. Tidak, hatinya baik, orangnya baik. Nah, sekarang kita lihat orangnya saja dulu. Katakan saya, kalau hati saya baik, saya jadi orang baik. Ya, kata-kata saya baik nggak? Baik, baik. Berarti orang yang tahu hatinya baik, perlu meragukan kata hatinya nggak? Tidak. Berarti orang yang bertanya-tanya apakah kata hatiku ini baik atau tidak adalah orang yang belum kenal hatinya sendiri. Jadi dia harus menyediakan waktu sedikit dalam kesendirian dengan dirinya sendiri, baik siang, malam, atau sore, dalam keadaan duduk atau berdiri atau berbaring, dia harus bicara. Wahai hatiku, apakah engkau baik? Nanti hati bilang, aku menjadi baik sebaik kamu membaikkanku. Gitu kan? Terus nanti dulu, kan aku baik kan kalau kamu hatiku baik. Terus hati kan bertanya, kamu siapa yang bicara sama aku ini? Ayo. Baru timbul kesadaran, oh berarti aku bukan hatiku ya. Bukan. Hati bertanya, kamu itu loh yang bertanya kepadaku sebagai hatimu, kamu itu siapa? Nah, yang bertanya kepada hati itu adalah jiwa. Terus hati bertanya, jiwa itu siapa? Gitu. Jiwa adalah zat hidup yang dimasukkan ke tubuhku ini dari Tuhan, yang menentukan apakah kehidupanku nanti baik atau tidak, dan yang nanti kalau aku sudah kembali, aku yang bertanggung jawab atas kehidupanku di dunia ini. Terus hati bilang kepada jiwa, kalau gitu kamu bos yang lebih besar daripada aku. Aku kan hanya wajahmu. Hati itu wajahnya jiwa. Kalau jiwanya baik, hatinya baik. Nah, kalau hatinya baik, keseluruhan orangnya jadi baik. Karena hatinya menentukan pikirannya itu, menentukan tindakannya. Nah, jadi sekarang bagaimana caranya mengenali suara hati yang baik? Pertanyaan saya adalah, apakah Anda jiwa yang baik? Kalau jiwanya tidak jujur, suka dusta, hatinya pasti banyak palsunya. Bahkan kepada jiwanya sendiri, karena jiwanya nipu hatinya, hatinya nipu jiwanya. Kehidupannya nipu dirinya. Itu sebabnya orang tidak jujur ditipu oleh kehidupan. Seperti dia merasa kaya padahal dari uang curian. Itu kan penipuan. Padahal nanti diambil, dijatuhkan, sebelum semuanya menjadi permanen sebagai kebaikan. Kan tidak boleh orang tidak jujur permanen menjadi orang baik. Kelihatannya bagi publik. Jadi harus dihukum. Nah, caranya mengenali suara hati yang baik, jiwanya. Apakah jiwa Anda baik? Bagaimana caranya mengetahui jiwa baik? Putuskan. Tuhan tidak menurunkan jiwa tidak baik. Itu sebabnya dari waktu ke waktu kita disuruh kembali ke fitrah. Fitrah, kualitas asli dari jiwanya. Jadi putuskan, aku jiwa yang baik. Oke? Lalu aku memutuskan hatiku harus hati baik.
Hati baik apa? Ini tuntunannya banyak sekali sebetulnya untuk menjadi hati yang baik. Tapi dengarkan sebagian ini ya. Hati yang baik itu jujur. Walaupun tidak enak dikatakan, dikatakan. Nah, bayangkan kalau hatinya sudah jujur, tidak enak ini bilang, Mario jangan lakukan itu. Ini hatinya bilang, Mario jangan lakukan itu. Itu tidak baik. Tidak sesuai dengan kebaikanmu dan kamu berlaku tidak adil kepada orang lain. Ini hatinya. Jiwanya yang mungkin sering sempat lupa, ingat. Nah, jadi dengarkan hal-hal yang berkenaan dengan satu, kejujuran. Dua, setia kepada yang benar. Setia kepada yang benar. Ketiga, kasih sayang. Apakah tindakan kita berdasarkan kasih sayang? Karena kita tidak mungkin bisa berlaku kejam atau tidak adil kalau kita menyayangi. Gitu. Keempat, apakah menghormati? Menghormati seseorang itu termasuk menghormati orang tuanya. Kenal orang tuanya? Tidak. Tapi orang tuanya telah mendoakan kebaikan. Kakeknya. Itu menghormati orang. Menghormati anak kecil. Itu menghormati ya. Ibunya. Menghormati bapaknya. Orang yang penuh hormat, baik. Kata-katanya di hatinya, baik. Kita tuntunannya itu diturunkan habis. Terakhir. Jadi yang lainnya pelajari ya dari agama, dari para pemuka agama, dari para penasehat, dari motivator, golden ways itu ambil gitu. Terakhir, hati baik. Begini, apakah kamu calon penghuni surga? Apakah kamu calon penghuni surga? Ya. Sombong? Enggak, kan baru calon. Kalau ditanya apakah kamu nanti jadi penghuni surga? Ya, itu sombong. Tapi kalau calon, ya. Jadi yang kamu upayakan ini, kamu berupaya hidup dalam kebaikan. Ya. Surgamu di mana? Di akhirat. Bisa dimulai dari sini enggak? Bisa. Kehidupan dunia yang baik, tanda loh. Kehidupan akhirat yang baik. Orang kaya itu mencuri, kok kehidupan dunia baik? Enggak. Kehidupan dunianya kaya, banyak uang, tapi belum tentu baik. So, terakhir adalah kalau kita calon penghuni surga, kita tidak akan bermain-main dengan yang kita lakukan. Tuhanku, izinkan aku melakukan kebaikanku ini bagi orang lain berdasarkan suara hatiku yang baik, karena aku tahu jiwaku yang baik menjadikan hatiku baik, menjadikan diriku baik, dan memantaskanku mudah-mudahan bagi tempat yang baik di surga. Amin.